Matius 5 ayat yang ke-10 sampai ke-12 berkata, "Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Tuhan Yesus menutup ucapan bahagia dengan ucapan yang cukup mengerikan. Bagaimana tidak, Tuhan Yesus meminta kita untuk berbahagia di saat kita dicela, dianiaya, dan difitnah. Dan mempertegasnya dengan kata bersukacita dan bergembiralah, karena sebelumnya para nabi juga mengalami hal yang sama. Secara tidak langsung, Tuhan Yesus berkata bahwa harga orang-orang yang mengikut Kristus adalah celaan, aniaya, dan fitnah. Tapi, hal itu tidaklah seberapa dibandingkan dengan upah yang besar di surga. Ingat, upah besar di surga bukan di dunia ini. Karena cinta dunia sama saja dengan benci kepada Yesus. Sudah menjadi rahasia umum, persekutuan dengan dunia sama saja bermusuhan dengan Allah. Jadi, jika memutuskan untuk mengikut Yesus, persiapkan diri kita untuk bermusuhan dengan dunia. Selama kita di dunia, semua pengikut Kristus mengalami tantangan yang sama, yaitu untuk menjadi tidak serupa dengan dunia. Roma 12 yang kedua berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Bagi dunia, mengikut Kristus sama saja dengan kebodohan, bahkan dianggap gila. Tapi bagi kita, bersama Kristus adalah keuntungan. Bagaimana tidak, dunia selalu mengajak manusia untuk memperkaya diri sendiri dengan segala cara, seperti korupsi, penipuan, dan eksploitasi di mana-mana. Sedangkan Kristus mengajarkan hidup cukup. Dunia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan impian, tapi Kristus mengajarkan kita untuk melepas segala yang kita miliki karena tidak ada satupun yang akan kita bawa nanti. Bukan berarti kita tidak boleh berkembang, tapi kita menempuh hidup dengan cara yang berbeda dan mengikuti segala kehendak Tuhan, sama seperti nabi-nabi yang juga telah dicela, dianiaya, dan fitnah sebelum kita. Memang hal itulah harga yang dibayar karena memegang teguh kebenaran. Dunia tidak menyukai Kristus dan kebenarannya. Dunia ingin membelokkan Injil sehingga orang yang ingin mencari kebenaran tersesat, dan orang yang sudah berada di jalan kebenaran dicela, dianiaya, dan difitnah supaya mereka menyerah dan berbalik dari kebenaran. Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa semakin lama, terutama menjelang kedatangannya yang kedua kali, penganiayaan akan semakin dahsyat. Dunia melakukan segala upaya untuk menjauhkan kita dari kebenaran dengan cara mencela, menganiaya, dan menfitnah para pemilik kebenaran itu, yaitu kita anak-anak Allah. Lukas 21 ayat ke-12 berkata, "Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku." Tapi satu hal yang perlu kita ingat, tetaplah kuat di dalam Kristus, karena upah yang besar sudah menunggu kita di surga. Jangan sekalipun kita goyah dan takut, karena penderitaan yang kita alami di dunia ini sama sekali tak sebanding dengan kebahagiaan kita di surga. Kita tidak berjuang seorang diri saja, tapi semua orang percaya di dunia mengalami hal yang serupa, yaitu mengalami celaan, aniaya, dan fitnah. Sehingga tetaplah berbahagia, bersukacita, dan bergembiralah. 1 Petrus 5 ayat ke-8 sampai ke-9 berkata, "Cadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia penanggung penderitaan yang sama."